sahabat pekerja, saya senang sekali bertemu dengan Anda semua. Yes, pada hari ini Selasa 2 Juni 2020. Wow, di dalam acara segmen Dapur Tetap Ngebul. Dan yang pastinya bersama dengan Mindstore live on Instagram. Bersama dengan saya Asmarani, pasti ada solusi. Sebelumnya selamat memasuki di pertengahan dari 2020 dan saya melihat bahwa masa-masa ini adalah masa-masa penentuan. Banyak orang berkata seperti ini, awal tahun adalah waktu yang tepat untuk membuat yang kita sebut sebagai resolusi atau mimpi atau target apa yang mau kita lakukan selama tahun tersebut. Dan pertengahan tahun adalah waktu yang paling tepat pula untuk mengevaluasi apakah target, apakah step, apakah jalan-jalan yang sudah kita lakukan di 2020 ini sudah sesuai dengan target yang terjadi. Tapi seperti yang kita ketahui, tahun ini memang agak berbeda dan bahkan berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak orang berkata bahwa peristiwa pandemi ini hanya terjadi setiap 100 tahun sekali. Dan banyak peneliti yang menyatakan bahwa akan lebih cepat lagi berlakunya. Nah, hari ini di dalam segmen ke-6 Dapur Tetap Ngebul, saya tidak akan sendiri karena saya akan bersama dengan seseorang yang sangat saya suka sekali. Beliau adalah, bisa dibilang adalah poros saya pada saat saya masih kuliah dulu. Dulu saya sengaja pulang cepat dari kampus hanya untuk nonton segmen beliau setiap siang, dan sekarang saya mempunyai satu kehormatan untuk bisa langsung mewawancari dan juga bincang hangat bersama dengan beliau, yaitu Mas Indra Bekti. Nah, sebelumnya izinkan saya juga menjelaskan hari ini di dalam segmen Dapur Tetap Ngebul apa yang kita pelajari dan bisa kita dapatkan bersama-sama sahabat pekerja. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang 5 tips untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak. Seperti kita ketahui, kiat berbisnis online yang sudah Rani boleh izinkan bagikan pada saat minggu lalu adalah kiat berbisnis yang pada dasarnya easy, simple, dan pada dasarnya berbisnis online itu bisa digunakan oleh bukan hanya usia-usia milenial atau usia-usia sekarang, tapi juga tua muda. Nah, masyarakat sekarang mempunyai ketertarikan lebih banyak untuk belanja online. Seperti kita ketahui, itu lebih mudah, modal tidak banyak, bahkan dalam waktu sekitar biasanya 1-2 kali 24 jam, maka kita bisa langsung mendapatkan barang atau produk yang kita beli secara online itu di depan rumah kita. Nah, ada sesuatu hal juga yang menurut saya paling mudah di dalam online, karena target pasar kita adalah seluruh Indonesia. Kita tidak harus menghabiskan biaya terlalu banyak untuk melakukan biaya promosi, karena saat itu sudah masuk di dalam online, maka sejagat raya Indonesia bisa menikmati atau melihat produk-produk, barang atau jasa apakah yang kita tawarkan secara online. Dan tapi tak bisa dilupakan juga, semakin banyak dan semakin mudahnya bisnis online menyebabkan persaingan of course akan semakin banyak. Harus ada pembedaan atau diferensiasi yang membuat setiap dari kita yang mungkin dan tertarik dan mau tidak mau di pada saat masa seperti ini berbisnis online bisa bergabung bersama. Nah, ada beberapa tips-tips yang mungkin bisa Rani bantu supaya setiap dari kita bisa mencobanya. Tips ini mudah, cepat, dan pada dasarnya Rani sudah mencobanya dulu. Oke, yang pertama, mari pada saat kita memberikan atau tips pada saat kita berbisnis online, yang pertama, berikanlah informasi yang menarik perhatian. Contoh, pengguna media sosial sekarang lebih mudah. Istilahnya cukup dengan modal jari, kita bisa dapatkan semua data-data, semua info, tidak sampai 1 detik. Dari situ kita bisa melihat bahwa pada dasarnya bisnis online ini merupakan suatu kesempatan yang besar. Info yang menarik perhatian, menurut saya salah satunya melalui eye catching. Karena yang pertama kali dilihat, yang pertama kali istilahnya quote berkata bahwa dari mata turun ke hati, itu sangat benar sekali. Gimana caranya? Mungkin kita bisa belajar untuk mulai mendesain atau mempersiapkan data atau mempersiapkan apa yang mau kita promosikan dengan cara yang cantik. Yang paling pertama, eye catching dahulu. Nah, selain itu, produk apa dulu yang mau kita tawarkan kepada setiap sahabat pekerja yang lainnya? Karena buat saya pribadi, lebih baik gagal dan mencoba lagi daripada tidak mencoba sama sekali. Yang pertama, informasi yang menarik perhatian. Nah,
Yang kedua, oh ya, pastikan juga di dalam informasi menarik perhatian itu sudah ada info jelas untuk kontak, lalu sebagaimana caranya untuk sehabis itu setelah pembelian atau after purchase apa yang harus dilakukan. Itu juga kita bisa taruh di dalam info yang menarik perhatian tersebut, dan setelah itu pastikan setiap dari kita sudah mempersiapkan step-step selanjutnya. Yang kedua, ini yang saya paling suka. Pastikan setiap dari kita itu mempersiapkan data-data yang baik, bukan hanya untuk rekan-rekan kita yang melihat info itu, tapi juga untuk setiap dari kita. Pastikan setiap dari kita memberikan yang kita sebut sebagai data-data yang reliable. Data-data yang reliable seperti apa sih, Rani? Mungkin saya akan bantu sedikit. Data-data yang reliable itu salah satunya adalah saat mereka mendapatkan pengalaman berbelanja itu harus menyenangkan. Nah, salah satu pakar dari marketing berkata seperti ini. Membeli suatu barang atau mempercayai suatu jasa itu sama seperti sedang memberi makan yang kita sebut sebagai emosi. Betul logika yang bergerak, tetapi emosi juga harus dijaga. Bagaimana caranya? Pengalaman berbelanja menyenangkan salah satunya bisa dilihat saat misalnya di dalam online. Karena kita tidak lagi menggunakan toko secara kasat mata atau yang terlihat. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan komunikasi yang baik dan pengalaman berbelanja pada saat mereka membeli melalui kita, atau mungkin pada saat awal-awal banyak dari para potential buyer atau pembeli potensial kita akan mencoba dulu saat mengobrol dengan admin. Nah, pengalaman berbelanja yang menyenangkan itu bisa membantu kepada setiap rekan-rekan yang ada untuk mendapatkan pengalaman berbelanja yang membuat mereka merasa oke, toko ini, toko online ini, digital store ini ternyata banyak membantu saya. Bukan hanya di dalam produk atau jasa yang diberikan, tapi juga ada yang kita sebut sebagai added value. Itu yang kedua, pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Nah, yang ketiga, saya harus katakan, banyak sekali pembeli berkata modis. Apa itu modis? Modal diskon. Nah, modal diskon seperti apa? Siapapun kita, tua, muda, di dalam segmentasi mungkin di atas ataupun di bawah, saat kita mendengar kita sebut dengan sale, promosi, atau diskon, itu sepertinya ada achievement atau happiness saat melakukan seperti itu. Pastikan dari kita juga mempersiapkan kira-kira promosi apa atau diskon apa yang disiapkan. Berarti mungkin kalau dari harga dasarnya seperti ini, naikin dikit, lalu kita bisa memberikan promosi atau diskon sehingga mereka bisa melihat bahwa mereka mendapatkan achievement pada saat mereka mempunyai pengalaman berbelanja bersama dengan toko online kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, saya paling suka ini, respon yang cepat dan komunikasi yang baik dengan pelanggan. Seorang pakar komunikasi juga berkata seperti ini, respon yang cepat dan komunikasi yang baik dengan pelanggan itu adalah cara yang paling mudah untuk membantu setiap dari kita bisa mendapatkan bukan hanya buyer pada saat ini, tapi juga potensial untuk mereka melakukan pembelian untuk selanjutnya. Itu sangat penting dan pastikan setiap dari kita, kami sebut sebagai customer service atau CS. CS yang baik, admin yang baik, bahasa kerennya mungkin mimin atau yang lainnya, itu adalah cara atau gerbang bukan hanya di mana mereka mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, tetapi emosi dari pelanggan itu pun terjalin dengan baik. Dan menurut saya, bersama dengan Dapur Tetap Ngebul, yang terakhir, pastikan setiap dari kita juga aktif di dalam komunitas online. Survei menyatakan bahwa komunitas online bergerak rapidly sejak tahun 2015. Bahkan dalam satu area yang kita sebut misalnya satu produk, let's say adalah komunitas hobi, mereka bisa mempunyai 2 atau 3 grup yang bukan hanya berbicara tentang produk, tapi juga step-step untuk membuat, step-step untuk mempertahankan pelanggan. Pastikan setiap dari kita sebagai penjual atau yang mempunyai usaha juga mempunyai kesempatan untuk aktif di dalam komunitas online. Oke, hari ini alangkah lebih baik kalau saya tidak sendiri. Rani akan mengundang satu orang yang luar biasa dan akan hadir bersama dengan kita, Mas Indra Bekti. Oke, sebentar. Yes. Teman gue bersama, ini saat yang ditunggu-tunggu. Wah,
Mas Indra. Very Halo. good. Awet muda banget ya. Alhamdulillah. Mas, gimana? Ya, Piye kabarnya Mas? api-api. Wes, mantap. Ini pandemi piye toh Mas? Ya, beginilah pandemi gitu. Pastinya kita pada apa namanya? Mohon maaf ya sebentar ya. Kita Ya, nggak apa-apa. prihatin pastinya kan. Mm-mm, Nah, betul. dengan keprihatinan ini, tapi tetap juga kita harus bisa beradaptasi ya dengan Yes. keadaan seperti ini. Kita harus bisa Yes. punya trik-trik, punya cara-cara untuk biar dapur tetap ngebul gitu. Betul sekali. Mas, aku denger nih Mas nih bukan hanya entertainment, bukan hanya bergerak di bidang yang kita sebut sebagai hiburan, tapi Mas Indra juga secara apa ya, saya nggak bisa bilang gerilya, tapi secara berani memasuki yang kita bilang sebagai atau kita sebut sebagai bidang entrepreneurship. Ya, betul. Wow, cerita dong Mas, saya dengar tentang Beras Indra Bekti. Iya. Cerita Mas. Kalau sebenarnya sih dari banyak punya sense of entrepreneurship itu yang dari Ya. semenjak aku sudah menjadi seorang entertainer, kemudian aku diajak untuk berbisnis waktu itu sih untuk buat manajemen ya gitu. Jadi Oh. awal aku menjadi entrepreneur itu adalah punya bisnis manajemen artis waktu itu. Mantap. Nah dari situ udah dia tuh terbuka untuk bisa membuat bisnis-bisnis lainnya gitu, dan salah satunya sekarang ini adalah Beras Indra Bekti. Ini baru 2 tahun. Kalau yang sebelumnya kalau manajemen artis dari tahun 2003 ya malah ya. 2003. Dan kemudian, udah gitu punya apa travel agent juga. Mantap. Terus udah gitu ada apa namanya event organizer. Nah sekarang udah merambah deh kemana-mana. Salah satunya sekarang kuliner, yaitu Beras Indra Bekti gitu. Wow, Aku ngomong-ngomong lihat- Sebar, kenapa? Ya. Gimana Mas? Nah, kalau itu kan produk ya, intinya itu beras itu kan bahan pokok ya. Tapi kalau Betul. ada yang retail juga ada sih itu yang nasi bekti namanya gitu. Kalau memang Wah. mau buka franchise boleh namanya nasi bekti, itu bisa Nasi dilihat di bekti. Instagramnya. Tapi kali ini kita lagi bahas seputar Beras Indra Bekti dulu ya. Wow, Beras Indra Bekti ini katanya ada kepanjangannya Tagline-nya. Mas. Iya, Nggak betul cuman sekali. itu doang. Beras Indra Bekti, beras Indramayu berkualitas tinggi. Wow, Betul. mantap. saya kan pengen tahu gitu loh, kok keren banget ini dari PDBWI, ternyata ada kepanjangannya. Iya, betul. Jadi Wow. memang akhirnya ini adalah apa ya, terobosan sih, maksudnya belum pernah dibuat sebelumnya ada beras yang pakai logonya tuh logo artis gitu. Biasanya kan apa namanya pasti berasnya yang diliatin atau Iya. padinya gitu kan ya. Tapi kalau ini muka saya sama berasnya juga gitu. Wah, saya ngelihat ininya, saya pengen tahu kan, jadi saya agak kepo-kepo dikit, saya ngecek di sosial media Mas dari beberapa tahun yang lalu, ternyata Mas bahkan ini distribusinya juga bukan hanya di area Pulau Jawa ya Mas ya, Indra Bekti. Iya. Hebat. Betul. Jadi memang Udah kalau mana, memang Mas? ada yang berani untuk menjadi agen, silakan aja, dari mana aja kita menerima ya gitu. Tapi memang kalau Wah. keluar apa dari Pulau Jawa memang agak mahal sedikit gitu, karena kan ongkirnya ya. Iya, benar. Nah, di masa-masa pandemi ini, Mas, apakah ada, maksudnya justru kan kebutuhan makan lebih banyak ya, karena kan orang di rumah mau nggak mau bosen, salah satunya mulut ngunyah terus, Mas. Gimana nih, Mas? Apakah Betul. semakin besar juga kebutuhan dari Beras Indra Bekti ini, atau bagaimana, Ya. Mas? Ya, jadi kita cukup kewalahan di masa pandemi seperti ini malah ya. Ya. Banyak orang yang memang untuk kebutuhannya sendiri, bahkan malah menjadi akhirnya punya pilihan daripada mereka secara menjadi karyawan gitu kan. Sekarang malah mau jadi agen gitu, supaya mereka bisa membuka sebuah bisnis, yaitu dengan menjadi agennya beras kita gitu ya. Terus I see. alhamdulillah banyak sekali yang berminat untuk menjadi agen, dan selain itu juga banyak yang mau beli, dan selain itu juga banyak yang apa namanya
mereka untuk ini ya kayak bakti sosial yang kayak gitu tuh banyak gitu. Jadi kita cukup kewalahan sih saat ini gitu. Wow, keren Mas. Saya dengar salah satunya juga sekarang Beras Indra Bekti ini sudah tergabung di dalam toko Awadah yang diinisiasi oleh Ya. Ibu Yeni Wahid nih. Mas, gimana sih ceritanya pertama kalinya tahu tentang toko Awadah sampai bisa tergabung, bahkan bisa mempunyai apa ya, jalur distribusi yang jauh melebar lagi dan meluas, Mas? Jadi aku kebetulan kenal sama nggak tahu di pengurusnya atau apanya ya, salah satunya itu Mas Yasha Khotop itu ya. Jadi Mas Yasha itu apa namanya memberikan penawaran untuk bisa bergabung di toko Awadah ini gitu, dan aku lihat memang backgroundnya seperti apa, dan kita melihat bahwa ini diinisiasi oleh Ibu Yeni Wahid gitu kan. Yes. Ini menurut aku bagus banget ya, karena ya di belakang ini semua ada orang-orang yang memang punya niat yang baik ya untuk membuat orang lain untuk bisa mendapatkan produk-produk atau mungkin malah menjadi entrepreneur ya gitu, untuk mereka bisa membuka sebuah bisnis di toko Awadah ini gitu. Jadi memudahkan orang untuk bisa lebih berani untuk membuka sebuah bisnis, dan juga mungkin memudahkan orang yang mungkin customer-customernya secara online sekarang karena semua orang di rumah aja gitu. Jadi ini merupakan suatu program yang sangat bagus sekali. Jadi akhirnya ya udah aku mau nih, karena ini agak sedikit berbeda dengan toko online lainnya, karena toko online yang ada itu adalah mereka hanya display gitu kan ya, marketplace gitu ya. Terus udah gitu tinggal didiemin aja gitu. Tapi kalau ini toko Awadah ini bagusnya adalah mereka itu para yang tergabung di dalam toko Awadah itu mereka proaktif, mereka juga ikutan untuk menjualnya gitu loh. Betul. Jadi kita juga sebagai produsen gitu atau yang punya barangnya gitu, jadi kita pun sangat terbantu ya dengan cara seperti itu gitu. Ya, benar. Setuju, Mas. Wow. Nah, dari sini sendiri, apakah Mas mempunyai melihat bahwa Beras Indra Bekti ini bisa istilahnya menembus pasar lebih besar lagi justru di masa-masa pandemi seperti ini melalui toko Awadah? Amin. Saya pasti kita harus punya optimisme yang tinggi, dan apalagi dengan toko Awadah pasti deh. Saya yakin bisnis saya kebetulan khususnya untuk Beras Indra Bekti itu bisa bekerja sama dengan baik dengan Awadah, bahkan bisa mungkin membantu orang-orang yang memang membutuhkan beras gitu ya. Dan ini merasakan beras premium dari, ya betul, dari Beras Indra Bekti ini harganya yang cukup relatif terjangkau, terjangkau ya, dan terjangkau. Enak, tanpa pemutih, tanpa pengawet, tanpa pewarna ya. Oh, 3P. Pemutih, pengawet, pewarna. Beras premium Indramayu. Betul. Memang terkenal ya, paling terkenal memang Indramayu untuk penghasil beras. Indramayu penghasil beras, betul. Dan ini juga berawal dari niatan baik saya untuk bisa membantu petani-petani di Indramayu gitu. Yes, betul. Wah, dengan ini pula kita memberikan istilahnya berkah bagi petani-petani Indonesia. Betul. Juga bahkan menurut saya, Mas bukan hanya menjadi brand ambassador, tapi melalui lini-lini channel-channel yang Mas punya saat ini, istilahnya pamor Mas juga membantu banyak orang mempunyai usaha. Amin. Betul. Kami doakan Mas Indra, nggak cuman hanya segini ya Mas ya. Amin. Amin. Waduh Mas, dari tadi banyak banget yang minta ini. Ya. Halo Feby. Ada SGNG, DNRDO. Siapa lagi tuh? Banyak banget. Ini katanya. Waalaikumsalam. Ya, ada pertanyaan mungkin? Iya, dari tadi banyak yang Mas minta disapa Mas. Iya, justru dengan official. Salam kenal dari anak Muko Bengkulu. Bengkulu. Luar biasa. Saya agak sedikit double nggak atau? Enggak, sama sekali enggak. Ya? Enggak Mas. Enggak apa? Oke, normal. Oke kok. Baik. Normal, mantap. Iya, Mas Indra. Yes. Mas, tadi kan Mas bilang bahkan dari tahun 2003
Mas sudah bukan hanya di bidang entertainment ya Mas ya, tapi Mas juga berusaha di bidang yang lain tadi, dari mulai event organizer, manajemen artis, bahkan juga yang lain-lainnya. Bahkan ada tadi namanya Nasi Indra Bekti ya Mas. Apa Nasi sih Mas Bekti, yang ya. Nasi Bekti. Apa yang membuat Mas itu mempunyai apa ya saya sebutnya mental untuk dapur tetap ngebul ini? Pada dasarnya kan udah ngebul banget Mas. Kenapa masih mau sampai sebegitu Mas? Ya itu dia, maksudnya saat ini kalau misalnya kita dari dini gitu untuk bisa memiliki sebuah usaha, apalagi pada saat-saat nama kita sedang ada namanya lah istilahnya, ada pamornya, ada kita sebagai public figure, kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin gitu kan, untuk hal-hal yang bermanfaat pastinya. Nah, mungkin dengan cara seperti itu, nama saya ada, terus kemudian kita punya bisnis, mungkin rasa kepercayaan orang itu lebih tinggi gitu. Bukan saya mendiskreditkan untuk orang yang mulai bisnis belum punya ada nama terus kemudian nggak bisa berbisnis ya, nggak gitu juga gitu. Betul, jadi ya. siapapun bisa gitu ternyata, malah bahkan yang bukan siapa-siapa bisnisnya lebih bagus daripada saya gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Nah itu betul. Ada faktor X di situ, ya ini apa namanya, itu adalah udah faktor resiko ya, dia apakah bisnisnya akan berjalan bagus atau tidak, itu tergantung dari timnya, dari produknya, dari promosinya gitu kan semuanya. Nah kalau di sini sih saya merasa bahwa kita dari dini udah dari sejak dini kita nggak pengen kita sebagai entertainer udah selesai gitu aja, lagi kita akan dibutuhin, udah deh kita nggak akan bisa kerja bye-bye kan gitu. Nah berangkat dari pengalaman-pengalaman teman-teman artis senior gitu kan, yang mereka dulunya berjaya terus kemudian abis itu nggak punya usaha apa-apa gitu kan, akhirnya mereka ya hidup dalam ya keprihatinan gitu. Jadi ya nggak mau lah kita seperti itu kan gitu. Nah alhamdulillah sekarang untuk angkatan-angkatan saya ini, teman-teman artis angkatan saya ini banyak banget yang akhirnya mereka banyak memiliki bisnis, punya lini bisnis apapun gitu. Jadi menurut aku sih ini bagus banget ya. Jadi sehingga untuk masa tua nanti kita masih tetap bisa survive gitu. Dan juga produktif ya Mas sampai masa nanti ya Mas ya. Iya betul sekali. Well, sebetulnya visi misi dari Mas Indra nih nggak beda-beda jauh dengan segmen Dapur Tetap Ngebul. Jadi sebetulnya kita bukan hanya memastikan kita nih survive di masa pandemi ini, tetapi sehabis pandemi, new normal, apa yang harus kita lakukan? Betul. Nah, jadi kalau nah, Mas Indra sendiri nih, kira-kira buat teman-teman, wah ini makin banyak yang nanya, banyak kemana? Mungkin bisa hello juga Mas Indra dengan. Halo Rian Wijaya. Ini fansnya Mas Indra semua nih kayaknya, ada dari Bengkulu, tadi dari Palembang, ada yang dari Kalimantan. Wow, mereka pada kangen sih Mas, banyak yang pada kangen, jadi pada DM gitu. Aduh senang banget bisa ngobrol dengan Mas Indra, karena mereka berpikir Mas Indra ini kemana? Ternyata Mas Indra berdikari bahkan sebelum pandemi. Mantap. Betul. Terima kasih. Yes. Nah kira-kira Mas, selain dari beras Indra Bekti ini atau beras sebutnya apa tadi? Beras Indramayu berkualitas tinggi. Nah, kira-kira dari itu sendiri ada produk-produk, ada yang lain lagi nggak nih Mas yang kira-kira akan dimasukkan juga di toko Awadah buat seluruh sahabat pekerja yang ada di sini? Untuk saat ini sih itu dulu ya. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan lain, kita nggak pernah tahu ya, mungkin tiba-tiba ada produk apa gitu kan, kita bisa join nanti sama toko Awadah. Betul. Mas tadi ada pertanyaan, cuman udah naik tadi banget. Pertanyaannya saya lupa tadi dari siapa ya, saking udah naik. Tunggu bentar. Tadi mana ya? Mas sendiri kalau misalnya nanti mau ada yang nanya-nanya tentang beras Indra Bekti, mana tadi boleh ya? Udah naik banget. Kemana nanyanya? Nanti mungkin untuk toko Awadah sendiri gimana caranya? Mereka pengen tahu lebih dalam lagi. Kalau menurut aku silakan aja, karena sekarang saya udah bergabung di toko Awadah. Monggo untuk viewers aku ini sekarang untuk coba di toko Awadah tuh gimana tuh cara biar bisa tahu. Oh, nanti untuk lebih memudahkan lagi, kalau ingin mengetahui tentang bagaimana toko Awadah, pada dasarnya adalah yang disebut dengan tagline-nya seperti yang kita sebut,
wadah kebaikan bagi Indonesia. Jadi tugas dari Toko Awadah adalah menjadikan setiap dari kita ini adalah pengusaha-pengusaha di rumah sendiri. Tujuannya adalah seperti itu. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, dengan menggunakan Toko Awadah juga kita bisa menjual salah satu bahan kebutuhan pokok yang paling disukai dan diminati oleh Indonesia, yaitu beras. Nah, dari situ pula kita bukan hanya berfokus kepada beras, tapi kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya seperti sembako, telur, mungkin kita sebut sebagai ya 9 bahan pokok ya, kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah. Anda semua sahabat pekerja bisa langsung mendapatkannya di Toko Awadah. Apalagi beras Indra Bekti, beras premium berkualitas tinggi. Ya, Gitu. betul sekali. Silakan aja dari mungkin ada kita ke Toko Awadahnya, ada IG-nya atau apanya nanti mungkin boleh Ada. dilihat ya. Boleh, itu tinggal masuk saja. Kalau saya bantu untuk spellingnya, Ya. Tango Omega Kilo Omega Alpha William Alpha Damien Alpha Hotel dot Indonesia Damien gitu, bisa dari situ. Tokoawadah.id. Tokoawadah.id. Betul, juga sudah ada untuk online-nya. Selain itu ada website-nya juga. Nanti akan lengkap. Salah satunya produk yang memang dicari banget memang beras Indra Bekti karena kebutuhan pokok. Mantap, Mas. Amin. Siap. Iya. Silakan Cara silakan membuat- tuh ya. Ada yang nanya cara membuat nastar katanya. Nggak di sini, bukan di sini. Tapi nggak apa-apa, dia usaha. Yang penting Ya, dia mau betul. ini. Mau Daripada nggak nanya. ngetik daripada Usaha, ngatain suka iya. apa ya. Ya benar. Thank you loh. Daripada cuma rebahan aja. Betul. Ya betul. benar. Mas, ngomong-ngomong kita kangen banget nih ngeliat Mas lagi, istilahnya apa ya, membawa di panggung Indonesia dengan guyonan-guyonan segarnya yang berkualitas. Oh, Mas, gitu. kapan nanti kita lihat Mas lagi? Oh ya, aku kebetulan memang lagi masih ada acara namanya karaoke Jagoan Karaoke Indonesia, itu di FCTV setiap Sabtu Minggu jam Mantap. 12.30 itu live. Jadi kalau misalkan ada yang mau ikutan nyanyi gitu, lomba nyanyi gitulah istilahnya ya, itu bisa dapetin jutaan rupiah. Silakan aja langsung ke jagoankaraoke.com ya, www.jagoankaraoke.com. Nanti kamu di situ bisa lihat ada apa namanya cara-caranya. Terus nanti siapa tahu kamu bisa kita on airin, terus bisa nyanyi live dari rumah aja gitu. Oke. Siapa tahu bisa dapat hadiahnya gitu. Wah, mantap ini Mas. Hadiahnya apa Mas? Itu dari Hadiahnya apa, Mas? uang tunai jutaan rupiah. Wah, mantap, bersama dengan Indra Bekti dengan Jagoan Karaoke Indonesia di channel yang tadi. Iya betul. Sabtu Minggu jam 12.30 ya Mas ya. 30 ya. Terus juga di Brownies jalan-jalan juga ada. Yes. Sabtu Minggu juga, jamnya sama lagi. Gak apa-apa Mas, lagi masa-masa orang nggak bisa jalan-jalan, Mas Indra tetap jalan-jalan. Oh itu udah di syuting udah lama. Sebelum pandemi, gitu. jadi udah taping duluan, iya betul. Wow, jadi WFH nggak cuma WFH ya Mas, nggak cuma rebahan ya? Ngapain Iya, aja Mas? Nah, Ngurus apa aja, Mas? Kalau di awal WFA kemarin ini memang awal-awal WFH emang bener-bener di rumah gitu ya. Ya kadang-kadang suka ada orang minta untuk endorsan, kita bantuin teman-teman untuk bisa membantu UKM-nya gitu, kita promoin produk-produknya mereka gitu. Terus alhamdulillah sih banyak banget tuh ada makanan, ada produk, ada apa gitu ya. Jadi kita ya alhamdulillah ya nggak kehabisan makanan gitu. Karena kita dapat endorsan banyak banget gitu ya, alhamdulillah. Terus udah gitu ada juga ya pada saat udah mulai ketahuan ya, maksudnya kita tuh harus apa sih gitu kan ya. Jadi kita harus pakai masker kalau misalnya kita mau benar-benar ada kerjaan. Kita pakai masker, kita pulang dari mana-mana kita cuci tangan, kemudian kita mandi dulu sebelum ketemu sama keluarga di rumah gitu. Nah, jadi aku memberanikan diri waktu itu ada beberapa kerjaan memang harus syuting gitu, harus syuting di luar, dan tapi di situ protokol kesehatannya cukup baik ya. Jadi dari kru-krunya juga sudah dengan protokol kesehatannya, kemudian juga studionya juga steril gitu. Jadi memang tetap bisa bekerja tapi dengan
jangan Protokol mengindahkan yang tertentu. namanya protokoler yang ya betul sekali. Betul, Apa ya. nih? WHO memang Mas, sudah memberikan. ini nih ada IG tokonya, nanti ditulis di IG-nya Mas Bekti ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu tuh kata Listan. Ya, jadi tokonya itu di toko Awadah. tokoawadah.id. Iya, Nanti aku .id. bantu ini deh. Ini aku tulisin ya. Nah, tokoawadah.id. Ya, aku tak Di tulisin. betul. Ini jadi semakin gede lagi karena tokoawadah.id sendiri ini kajiannya sudah besar sekali nih, Mas. Kenapa besarnya? Bahkan sudah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuh siapa tahu Mantep nanti kan? apa namanya produk beras Indra Bekti bisa dinikmati seluruh Indonesia. Di Amin, toko amin, amin. awadah.id. Betul sekali. Nah, nanti bisa lebih kafe dari situ. Ada yang bilang nih, Mas, nggak nggak bisa berubah. Belum kepin TikTok. ya? Oke, sebentar ya. Saya tak coba lagi. Oke, sudah kepin? Oh, kok belum kepin ya? Sebentar ya. Ayo. Halo, ayo. Sudah Dua naik kali lagi. ketok gitu. Oh ya, klak. Oke, klak. Atau agak lama, pencet lama, nanti keluar pin komen. Iya. Oke. Oh, belum juga ya? Belum kepin juga ya? Udah coba. Hidup memang tidak mudah ya. Nah, Betul. Udah ya. hidup memang tidak mudah. Maka dari itu mari biarkan tetap dapur tetap kebul. Enggak, saya Itu bercanda. dia. Dengan apapun caranya. Ya. Karena nggak Kalau kelihatan begitu. kok, belum juga. Kok masih juga ya? Tunggu bentar. Ini kayaknya saya harus ini di Keluar pin Nggak komennya mau. nanti. Udah nih, kok nggak mau ya? Ini kayaknya perlu doa dulu, ambil 5 SKS dulu. Nggak mau juga. Nggak mau nih, Mas. Soalnya hostnya bukan aku, jadi nggak bisa. Aduh, aku langsung sedih. Nggak bisa juga. Oke lah. Oh iya, ya udah, pokoknya itu tokoawadah.id. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merindukan gelak tawa bersama dengan Mas Indra yang luar biasa, yang khas banget. Dulu kalau Mas Indra ngomong, itu gue tau banget, itu Mas Indra. Terima kasih juga Mas Indra. Beneran sudah Ya. mau seperti dengan kata Toko Awadah, wadah kebaikan bagi Indonesia. Mas Indra tanpa sadar sudah menjadi wadah role model bahwa seorang kita sebut sebagai entertainer, seorang artis, presenter terkenal bukan berarti hanya berhenti di satu area saja. Mas Indra juga memperlihatkan dari 2003 bahwa pengusaha itu dimulai dari diri kita. Sama seperti setiap sahabat pekerja, dapur bukan hanya tetap ngebul, tapi kita bisa menjadi pemenang-pemenang di setiap area kita dengan apa yang kita lakukan. Dan saya percaya Mas Indra mohon dukungannya buat setiap dari rekan-rekan sahabat pekerja yang hadir pada hari ini, supaya mereka juga bukan bisa langsung install Toko Awadah dengan mudah, ada di Google Play Store. Dari situ nanti rekan-rekan bisa langsung mencobanya, langsung saja pesan beras Indra Bekti, dari situ langsung ada margin keuntungannya loh Mas. Bener-bener liter. Ada marginnya langsung kelihatan. Ini saya nggak bisa liatin mana ya HP saya. Jadi nanti di situ ada marginnya. Enaknya kan pada dasarnya jadi distributor online. Enaknya nih Mas, kita pesan di sini, let's say kita di Indonesia, di Jakarta. Terus mau dikirim ke misalnya Makassar, nggak masalah Mas, kita tetap ada di Jakarta. Lalu tinggal kirim aja lokasi alamatnya, udah langsung kelihatan ada margin ya dari Toko Awadah. Itu bisa dikirim langsung ke Makassar, ke areanya. Mantap kan? Wow, keren banget. Iya. Jadi Toko Awadah yang jadi siapa nih yang bisa ikutan di Toko Awadah? Jadi mungkin kalau misalkan mereka jadi distributor dari atau apa gimana? Oh ya, dengan mudah banget. Modalnya itu berat sih Mas. Modalnya 0 rupiah. Oh itu nggak berat ya. 0 rupiah. Hanya dengan modal 0 rupiah Anda sudah bisa mendapatkan keuntungan sebagai supplier dari Toko Awadah. Dan mempermudahnya adalah kita bisa seperti sistemnya seperti saya sebutnya dropshipper. Kita bisa melakukan di sini atas nama Toko Awadah. Nanti produk-produk yang ada di supply di Toko Awadah bisa langsung dikirimkan ke daerah yang memang dibutuhkan. Gitu. Dan bahkan bukan hanya untuk istilah kebutuhan pokok Mas. Let's say mau bayar listrik, mau isi pulsa kuota untuk sekolah anak, let's say mau memastikan TV kabel tetap nyala di rumah. Nah itu juga bisa tuh Mas di situ. Mantap kan?
Dan kelebihannya juga untuk toko Awadah, yaitu wadah kebaikan bagi Indonesia, setiap dari rekan-rekan sahabat pekerja juga bisa menunaikan istilah kita sebut sebagai ibadah, bukan hanya untuk diri sendiri tapi membantu orang lain. Karena saat kita membantu orang lain, kita membantu diri sendiri. Betul Gitu. banget. Jadi kalau misalnya aku sebagai pembeli gitu di Makassar, jadi pembeli pun juga udah dapat ini margin. Dapat margin, dapat. Oh, Mantap kan? keren banget. Jadi kita dapat margin, jadi kita beli, kita dapat untung. Dapat untung. Jadi siapa yang gue beli, gue juga dapat untung. Tuh, Mantap nanti banget. bisa, maksudnya mungkin dia ajak orang-orang lain juga gitu, mungkin bisa. Betul, Kamu jadi namanya jualin lagi referral. gitu kan? Referral gitu, betul. Iya, dia Jadi kita bisa jualin lagi. rekomendasinya Mas tinggal kirim aja, tinggal dari HP. Jadi benar-benar kayak cuman pakai jari, modal kita cuma Iya. modal jari. Siung, 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 kirim aja referralnya, nanti ada kodenya teman kita dapat. Dia bisa langsung install toko Awadah. Tuh keren Mantep banget kan? guys, mantep banget. Iya, maka dari itu nanti kalau misalnya lebih lengkapnya mau ketemu langsung Mas Indra, kalaupun nggak bisa ketemu langsung, ketemu sama berasnya dulu deh. Iya, betul. Melalui beras Indra Bakti, ya. Iya, berarti namanya Gitu. berkualitas tinggi. Mantap. Mas, oke, adakah pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman? Kok ini pada bilang nastar lah, ini apa, love, hidup memang tidak mudah emang Pak DNR. Maka Mungkin ada dari yang itu mau pastikan dapat tetap tanya-tanya nih ngebul. mengenai Oke. seputar toko Awadah. Jadi keren banget ini Boleh. guys, toko Awadah. Ya. Nah tuh, ada yang bilang dari VB Kumala. Itu install toko iya. Awadah di Play Store atau gimana? Di Play Store aja. Gampang banget, itu juga gratis, tinggal buka di Play Store namanya Toko Awadah. Nah, Toko Awadah itu tinggal langsung dibuka dari situ, Mas. Nanti stepnya gampang banget, tinggal masukin 1, 2, 3 seperti biasa kalau kita lagi install aplikasi. Nah, dari situ nanti kalau kita misalnya mau promosi ini ke teman-teman, oke, beras Indra Bekti, gimana caranya? Terserah, bisa langsung nanti kayak ada copy linknya, kirim ke sosial media atau mungkin di screenshot. Tapi Rani saranin, nanti kan kita bisa kayak tampilin kolom margin nih Mas. Margin tuh langsung kelihatan berapa persen. Mantap ya. Margin tuh kayak kelihatan gitu, berapa persennya dari misalnya produk ini, misalnya beras Indra Bekti. Nah, mungkin bagian kolom marginnya dimatiin dulu notifikasinya. Itu bisa dimatiin, nyalain. Jadi nanti kalau lihat gitu kan. ya masa kalau kita kirim kelihatan margin kan nggak enak gitu kayaknya. Iya. Kayaknya kayak nggak jualan. Gitu. Nah, jadi habis jadinya itu jadi kamu bisa jadi reseller aku gitu ya? banget. Mas jadi lagi ngundang saya jadi reseller, Mas nih Mas. Boleh, nggak? boleh. Mas aja jadi reseller saya, boleh nggak Mas? Tuh ada nanya lagi dari Boleh. Rizkan tuh. Awalnya Boleh. itu seperti topet atau dan nggak, lain-lain. beda. Beda. Nah, bedanya adalah ini, saya nggak bisa sebut produk, nggak boleh sebut online store-nya. Mereka itu kita harus melakukan kita harus melakukan yang namanya mencari market, Mas. Masalahnya sekarang paling berat itu kalau kita jadi pemilik toko, itu kan harus siapin marketnya kan, harus ada namanya captive market yang udah pasti tertarik sama kita terus. Nah, itu kan puluhan ribu pemilik toko tumplek-blek di situ. Lah kalau kita power merchant, kalau nggak power merchant, ya boro-boro dilihat. Sesimpel itu kan, Mas. Nah, kelebihan dari sini adalah kita tuh nggak usah pusing soal itu semuanya, kita nggak harus nimbun barang. Saya ulang lagi, kita tidak harus menimbun barang, tidak harus ada storage, tidak harus ngurusin nanti pengirimannya bagaimana. Pokoknya kita cuman tugasnya itu tawarin aja, sesimpel itu. Misalnya beras Indra Bekti, udah langsung ada sosial medianya, dikirim langsung. Nah, pertanyaan Rani atau pertanyaan dari sahabat pekerja, gue gimana cara dapat duitnya? Nah, nanti akan ada kolom di bagian toko Awadah, di mana setiap dari kita itu bisa masukin nomor rekening kita. Mantep nih yang ini nih. Jadi ada Aku udah nyoba. Ada yang nanya tadi, terus nanti marginnya dipin langsung lagi. masuk rekening atau gimana? Kata Feby Kumala tadi. Terus tadi ada yang tanya, marginnya ngobrol apa nih, dipin dong temanya tuh. Nggak bisa Ya udah, dong, tema. ngepin. Asem. Nih gua ulang nih ya. 5 tips. Boleh nggak apa-apa, gue coba lagi nih. Aduh jadi ngomongnya gue. Maaf ya Mas Yan, ini tak lain nih. Bentar ya. Apa dong? 5 Apa gue perlu pakai tips. ini? Apa? Pakai apa namanya? Bentar. Spidol. Iya, Pak. Boleh juga nih. Aku lagi coba nih ya, aku tak pins ya 5 tips mendapatkan, bentar ya. Kan
pelanggan. Aduh, makasih. Saya dibilang cantik, nggak nolak, sering-sering. Itu dia aktif LinkedIn, kita lagi ngobrolin seputar toko Awadah. Jadi toko Awadah ini adalah wadah untuk orang-orang yang pengen menjadi entrepreneur, jadi businessman, businesswoman gitu. Yes, betul. Oke, saya coba pin komen. Akhirnya bisa juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Itu dia. Iya, warga. Jadi ini udah mulai Instagram. menarik ini. Ya. Udah mulai menarik pembicaraannya, mungkin udah banyak yang pengen tahu Yes. apa namanya mengenai Akhirnya bisa. toko Awadah. Ya, ini Ya, dia toko betul. Awadah.id. Jadi kita lagi ngobrolin ini nih untuk Hai Boysan, nih Boysan teman aku, dia entrepreneur, seorang apa namanya public speaker gitu. Yes, Nah tuh dia bilang, betul. berarti gue jualan somai bisa pakai toko Awadah tuh gimana? Bisa banget. Bukan nggak mungkin kalau udah jadi supplier resmi, kita tuh nggak usah mikirin yang namanya power merchant gimana ya. Ini gimana ya? Karena gini, efeknya itu bukan hanya kita sebagai pemilik toko, tapi kita juga bisa jadi supplier tanpa mikirin yang namanya storage-nya, tanpa mikirin yang namanya nanti pengirimannya bagaimana. Itu semua udah beres. Bagian kita benar-benar kayak istilah marketer doang, Mas. Terserah ada mau dibikin gimana, mau dibikin sebagus apa kayak posternya, itu urusannya. Tadi yang kita bagiin tips-tips yang pertama ada 5 tips itu. Apa Tapi 5 tipsnya mudahnya tadi? 5 tips aku ulang ya. Yang pertama itu yang paling penting informasi yang menarik perhatian. Nah, informasi menarik perhatian yang seperti apa sih? Simple. Yang paling pertama perhatian mata dulu, eye catching. Karena betul, itu yang pertama. Paling penting menarik perhatian dulu. Kalau barang enak, barang paling bagus di dunia, tapi tidak menarik perhatian, siapa yang mau lihat? Kan nggak ada juga kan? Makanya perlu yang penting eye catching. Kedua, berikan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pelanggan. Dimulai dari mana? Kalau online itu mulai dari saat mereka nanya-nanya. Nah, itu nanti kita akan bantu lagi di tips-tips selanjutnya. Ada namanya chatbot, ada juga pertanyaan-pertanyaan atau FAQ, frequently asked question. Kita akan ada tips-tipsnya di minggu-minggu selanjutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, promosi dan diskon itu harus. Kenapa? Karena saat kita mendapatkan diskon sebagai pelanggan, ada achievement di dalam jiwa, istilahnya achievement jiwa. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pastikan kita mempunyai respon yang cepat dan komunikasi yang baik dengan para pelanggan. Seringkali masalah terbesar adalah admin dari sebuah online store responnya lama banget, ditanyanya hari Senin, dibalesnya hari Minggu. Orang juga males. Dan yang terakhir, paling penting untuk setiap kita, para distributor online harus aktif di dalam komunitas online. Karena dari situlah nama kita akan semakin naik gitu, Mas Indra. Seperti itu guys. Jadi yuk silakan aja. Misalnya aku nih sekarang sudah bergabung ya di apa namanya toko Awadah. Ya. Nah berarti nanti pastinya akan sangat dibantu ya oleh dari tim toko Awadah untuk promosi, untuk segala macamnya gitu kan. Nah setelah itu nanti betul, yang Mas. mungkin mau jadi reseller itu bisa jadi langsung mungkin buka toko aku gitu di situ gitu ya. Terus nanti dia mau jualin beras aku gitu bisa ya? Banget. Jadi Mas nanti malah punya distributor yang jauh lebih luar biasa besar lagi. Nah, kenapa ada toko Awadah ini? Sebetulnya ini awalnya itu memang disiapkan untuk ibu-ibu bangsa tadinya, Mas. Jadi seperti kita ketahui kalau misalnya kota pertama, kota kedua istilahnya kayak Jabodetabek, untuk mendapatkan informasi itu mudah sekali. Tapi jangan lupa kita mempunyai daerah-daerah lain, let's say kayak pelosok-pelosok. Mereka mau rajin kerja, tapi nggak tahu caranya. Nah, kebetulan sebelum ada toko Awadah ini, Ibu Yeni sudah mempunyai pelatihan-pelatihan sumber daya untuk para ibu-ibu bangsa. Jadi mereka-mereka semua yang mau memberikan, istilahnya mempunyai pemasukan secara independen bagi keluarga, membantu suami supaya mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kan pasti kan pengen membantu juga, pengen punya istilahnya simpanan buat beli beras, pemasukan untuk misalnya beliin si unyil, beli apa istilahnya. Nah, dari situlah sebetulnya awalnya ada toko Awadah, wadah kebaikan bagi Indonesia. Ternyata pada masa pandemi seperti ini efeknya bergulung, Mas. Bukan hanya para ibu bangsa, ternyata bapak-bapaknya kok kayaknya nggak sesulit yang saya. Iya, nah itulah cerita kenapa ada toko Awadah dibuka untuk setiap orang. Bagi Anda yang ingin dapur tetap ngebul, masuk di dalam toko Awadah, beli berasnya Indra Bet.
marketing. Nah, itu dia bisa jadi Gitu. reseller, malah jadi entrepreneur di situ ya. Jadi sekarang jangan jadi karyawan lagi, udah sekarang kita harus punya jiwa bisnis. Amin, amin. Ajarin ya Mas. Ya, pasti dong. Wow, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi nih Mas. Apa nih? Udah pernah dapat tanda tangan? Oke. Dan dari situ, wah Mas, ini kayaknya bakal ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, Mas Indra, nanti kalau kami undang lagi, jangan kapok-kapok ya. Boleh dong, pastinya. Dan bukan nggak mungkin, siapa tahu pelatihan presenter juga. Mas Indra ini salah satu dari apa ya, role model di sekolah-sekolah presenter loh Mas, ngomong-ngomong. Oh my god, thank you so For much. your information, Yes. saya salah satu muridnya. Kalau ditanyain mau kayak apa dulu, beneran, saya dulu kuliah di satu tempat. Kalau ditanyain mau kayak apa, yang kayak dulu segmen, saya nggak bisa disebut-sebut. Yang segmen Ya wes. ya. Ada teman saya sampai tahu itu kan yang dulu, iya bener. Mas, Ya. jangan berhenti untuk menginspirasi. Ya. Jangan berhenti menjadikan banyak usaha. Ini konten director saya juga ikutan ngakak, kenapa ini? Dan saya percaya bincang hangat kita tidak akan berhenti sampai sini. Saya berharap bukan hanya Beras Indra Bekti, Mas juga bisa berkontribusi yang lain bersama dengan Dapur Tetap Bubur, bersama dengan Master Life. Dan sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan sahabat pekerja, kemarin saya mendapatkan satu quote yang sangat menohok hati saya, berkata seperti ini. Badai mengingatkan saya bahwa zona nyaman bukanlah pilihan saya. Saya ulang lagi. Badai mengingatkan saya bahwa zona nyaman bukanlah pilihan buat saya. Buat Anda semua para sahabat pekerja, bila Anda menganggap bahwa ini udah masa-masa yang baik, ingat, musuh dari segala sesuatu yang terbaik adalah segala sesuatu yang baik. So, terima kasih buat Mas Indra. Jangan pernah berhenti. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya bersama dengan Beras Indra Bekti. Ketemu lagi nanti. Asik. Thank you Mas. Terima kasih. Ada. Tunggu Mas. Ada pesan-pesan terakhir mungkin buat teman-teman dari Ya. sahabat pekerja? Sahabat pekerja, pokoknya jangan pernah menyerah. Dalam masa-masa sulit seperti ini, kita harus pintar-pintar beradaptasi, kita harus bisa punya positive thinking, karena sewaktu kita memiliki positive thinking, insya Allah, karena you are what you think, gitu kan. Jadi apa yang kita pikirin itu yang akan terjadi. Jadi itu terus yang perlu kita ungkapin. Jadi dalam hati kita apa yang kita mimpikan, apa yang kita inginkan itu harus tetap ada dalam hati kita. Kita punya iron will ya, kita punya keinginan yang kuat, sekuat baja gitu ya. Jadi apa yang kita inginkan kita harus raih, dan mudah-mudahan dengan usaha dan doa insya Allah tercapai. Amin. Pada bilang amin Mas. Terima kasih buat inspirasinya. Amin. Jangan pernah berhenti. Amin, Sukses amin, terus. amin, amin. Tambah rezeki. Kok biar Amin. amat ya? Mas Iya panjang ya. Mas sudah. Yaudah, yuk. Ya udah kalau gitu kita bertemu di dalam acara. Oh enggak, bukan ya. Ingat Mas nih. Aduh, bisa nggak berhenti. Ya udah, terima kasih semuanya sahabat pekerja. Mas Indra bersama dengan Beras Indra Bekti. Bertemu lagi dalam Toko Awadah. Bye. Terima kasih, bye-bye.